Santapan Harian Sabtu 18 Februari 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-22. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-20. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, kami mohon kepadamu, tunjukkanlah kebenaran sabdamu di saat ini, saat kami bertelut, di dalam Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin. 2 Raja-Raja 22 ayat 16-20. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, sesungguhnya, aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Sahabat Santapan Harian, sejarah kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda dipenuhi dengan raja-raja yang jahat, karena memang lebih mudah dan masuk akal untuk berteman dengan kerajaan-kerajaan besar di sekitar mereka untuk bertahan hidup. Bahkan Hizkia pun, yang digambarkan sebagai raja yang baik dan menyembah Allah Israel, juga tergoda untuk mengikat janji dengan Babel. Lain halnya dengan Raja Yosia. Ketika Taurat Tuhan ditemukan dan dibacakan Imam Hilkia, Yosia berkabung akan dosa bangsanya, bertobat, dan meminta petunjuk Tuhan. Tindakan Yosia membuktikan bahwa ia memiliki keberanian dan kejernihan hati. Namun, pertobatan dan reformasi yang dilakukan Yosia tidak mengubah rencana hukuman Tuhan untuk Yehuda. Paradoks teologis ini tidak diselesaikan oleh kisah yang kita baca. Yosia mungkin adalah Raja Yehuda terbaik yang berusaha melakukan reformasi rohani. Walau demikian, bagaimana kalau ketaatan ini tidak menghasilkan upah yang baik dari Tuhan, tetapi malah hukuman? Dalam kitab Taurat yang ditemukan Yosia, memang jelas tertulis kutukan akan menjadi akibat ketidaktaatan Yehuda.
Reformasi yang dilakukan Yosia tidak akan menyelamatkan Yehuda dari kehancuran akibat ketidaktaatan. Selain itu, Tuhan memang memberikan kelegaan pada Yosia sehingga ia tidak akan menyaksikan kehancuran itu. Kutuk kehancuran memang tak dapat diubah, namun Yosia tetap bekerja keras demi mengubah ketidaktaatan menjadi ketaatan. Justru disinilah letak keistimewaan Yosia. Ketaatannya bukan karena iming-iming upah atau berkat. Dengan mendalam, Yosia menyadari dosa bangsanya, dan dengan sekuat tenaga ia melakukan reformasi. Banyak orang Kristen lebih menyukai ajaran yang menjanjikan banyak berkat. Padahal Allah yang dipercaya Yosia bukanlah mesin pembagi berkat. Justru Yosia menunjukkan hati yang setia kepada Tuhan walaupun rugi. Buat Yosia, bukan berkat yang terutama, namun ketaatan. Bukan kemudahan, namun kesetiaan. Mari kita berdoa. Kami milik-Mu ya Tuhan, seluruhnya di dalam kasih dan kesetiaan. Mengabdi sepenuhnya, berserah dalam sukacita dan taat tanpa syarat kepadamu. Di dalam kasih-Mu Kristus kami berdoa. Amin.